Pertolonganku di tempat yang maha tinggi, ku mengangkat tangan. Pertolonganku. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Robin Simanjuntak. Benar Tuhan, biarlah seperti kata pujian kami ini, Engkau yang kami nantikan, Engkau yang kami rindukan. Pertolongan Tuhan kiranya hadir, menolong dan menaungi kami, terlebih hamba-Mu yang hina dina ini, di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia yang sungguh tidak layak, Engkau layakkan. Kami semua yang ada di gereja maupun di rumah, Engkau juga memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk yang ada di gereja. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh senang bisa kembali berjumpa di sini melayani Bapak Ibu. Rupanya hari demi hari semakin banyak yang boleh hadir di gereja ya. Bersyukur untuk semuanya, pemulihan kesehatan, COVID, dan juga ekonomi, biarlah kita mengalaminya ya. Tema kita berkaitan dengan bulan pelayanan ya, Bapak Ibu sekalian, adalah tentang pelayanan. Dan kali ini diambil dari Efesus pasal 4, ayat 11 hingga ayat 14. Kita membaca dari kitab Efesus, pasalnya yang keempat, ayat 11 sampai 14, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikianlah nats firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Demikianlah nats firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah melayani ke daerah Minahasa Utara, di Likupang kira-kira di sana saudara-saudara, dan di sana adalah satu daerah pesisir yang dimana hidup para nelayan-nelayan. Jadi waktu saya pelayanan misi di sana enak ya, tiap hari makan ikan segar ya. Biasanya kalau di rumah itu makan ikan yang kalau orang sana bilang udah mati beberapa kali karena udah masuk es, diawetkan gitu. Terakhir masuk di kulkas bukan. Tetapi di sana fresh begitu kan. Jadi makan ikan yang besar-besar saudara-saudara. Nah, waktu jalan-jalan di pesisir pantai, melihat para nelayan mempersiapkan semuanya sebelum mereka melaut, ya kan? Baik itu perahu maupun juga jaring jala mereka saudara-saudara. Nah, menarik sekali bahwa mereka memperbaiki dulu, memeriksa dulu ya perlengkapan-perlengkapan mereka, terutama jala. Nah, kalau ada jala yang sobek, mereka harus betulkan, dijahit kembali saudara-saudara. Demikianlah tugas seorang nelayan, saudara-saudara. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, maka kita sebagai hamba Tuhan disebut sebagai nelayan atau penjala, penjala manusia. Seperti murid-murid, penjala ikan menjadi penjala manusia, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat apa yang Rasul Paulus katakan di dalam bagian ini, ketika dia menuliskan surat Efesus pasal 4 ini, saudara-saudara, kita
melihat bahwa Efesus adalah satu kota yang metropolitan, satu kota yang dimana banyak orang berkumpul dari berbagai latar belakang, ya, dan tentunya masing-masing memiliki keragaman, diversity, sehingga dengan corak-corak yang berbeda-beda tentunya sulit menyatukan, saudara-saudara. Nah, inilah yang terjadi di Efesus. Mengapa kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 itu, Rasul Paulus sebenarnya sedang menekankan untuk jemaat boleh bersatu di dalam keragaman mereka. Karena dengan latar belakang satu kota yang besar, metropolitan begitu ya, dengan banyak ragam budaya, baik orang Yahudi, Yunani, dan berbagai macam orang itu ada di sana, hadir di sana. Sehingga tentunya masing-masing membawa egonya, membawa backgroundnya. Sama seperti kita di Jakarta ini kan, kita dari beragam latar belakang, plural, diversity, sulit untuk menyatukannya. Nah, karena itu Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu bersatu. Satu di dalam melayani Tuhan, dalam keragaman, di dalam diversity. Jadi dalam diversity harus ada unity. Di dalam unity harus ada diversity-nya juga. Kita menghargai keragaman, tetapi kita juga menginginkan kesatuan supaya masing-masing tidak berjalan sendiri-sendiri. Ada sinkronisasi di sana. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa ayat yang keempat, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, ayat 3, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat yang kelima, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Nah, inilah yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus, dan kemudian Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa mereka memiliki pemimpin. Mereka memiliki pemimpin rohani yang dipilih Allah untuk menyatukan mereka, ya, dalam berbagai perbedaan, di dalam berbagai keragaman. Nah, mereka harus hargai itu. Nah, Rasul Paulus mengatakan Tuhan telah memberikan panggilan kepada pemimpin-pemimpin rohani ini. Sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai gembala, sebagai pengajar, dan sebagai penginjil. Nah, kenapa rasul terlebih dahulu dikatakan bukan nabi? Ya, saya tidak tahu alasannya, tetapi mungkin karena ini konteks perjanjian baru, ya. Kalau perjanjian lama ya nabi duluan, tetapi karena konteks perjanjian baru, maka di sini Rasul Paulus mau menekankan kerasulannya. Maka dikatakan bahwa di dalam ayatnya yang ke-11 itu, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, next berikutnya gambar. Nah, di situ kita lihat ya. Jadi rasul menempati posisi yang terlebih dahulu. Bukan berarti rasul lebih penting dari nabi, bukan. Tetapi karena konteksnya adalah perjanjian baru, maka rasul ditempatkan yang terlebih dahulu. Barulah nabi, barulah penginjil, barulah gembala, barulah pengajar. Nah, mana ini bukan soal mana yang paling utama. Ini bukan soal keutamaan. Kalau keutamaan dibilang berarti penginjil lebih utama daripada gembala, pendeta, ya kan? Tapi dalam kenyataannya konteks sekarang kan orang penginjil kayaknya masih belum komplit, harus dipendetakan dulu, begitu kan? Kalau dalam konteks sekarang. Tetapi ini bukan bicara tentang mana yang utama, mana yang lebih tinggi. Nah, di situ dikatakan bahwa kelima jabatan ini, saudara, adalah satu jabatan rohani. Karunia pelayanan. Jadi di dalam gereja Allah memberikan karunia dua macam. Karunia jabatan dan karunia rohani. Karunia rohani kepada setiap jemaat berbeda-beda. Ada yang mengajar, memimpin, dan ada yang melayani, dan lain sebagainya. Tetapi karunia jabatan diberikan kepada orang-orang dengan panggilan khusus. Ya kan? Seperti penginjil, gembala, dan pengajar di sini, saudara-saudara.
Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, next, kita bisa melihat bagaimana tugas ya dari mereka pemimpin-pemimpin di gereja ini sebagai penginjil, gembala, dan pengajar. Karena rasul sudah nggak ada, nabi sudah nggak ada. Yang ada adalah penginjil, gembala, dan juga pengajar. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa sebetulnya tugas mereka ada di dalam ayatnya yang ke-12. Yaitu apa yang menjadi tugas, fungsi, peran para gembala, para penginjil, para pengajar di dalam pekerjaan Tuhan. Di sini dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bahasa Indonesia mengatakan memperlengkapi. Tetapi bahasa aslinya sebetulnya adalah untuk menyempurnakan. Jadi definisi daripada pros ho katarim mos ho hagios itu adalah membawa seseorang pada keadaan yang fit atau sempurna. Jadi tugas seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan adalah memperlengkapi jemaat untuk menyempurnakan mereka menjadi makin sehat. Udah sehat sih, bukan berarti sehat fisik di sini, bukan. Tetapi sehat di sini adalah sehat rohaninya, begitu ya. Bukan berarti rohaninya sakit juga, bukan. Rohaninya sehat, tetapi makin sehat, makin fit. Ya, kalau kita untuk sehat tentunya kita makan makanan nutrisi, ya, berolahraga, bahkan fitness, gitu kan. Nah, maka di dalam kerohanian kita pun harus seperti itu. Nah, di dalam dunia nelayan, ya itu tadi. Jala kalau ada rusak, dibetulin. Ya kan? Dalam dunia kedokteran, seorang dokter ketika melihat pasiennya patah tulang, dia harus melakukan tindakan. Maka dioperasi. Tulang yang patah, dioperasi supaya disatukan kembali. Ya. Kalau di dalam dunia politik, berarti seorang pemimpin, seperti misalnya Pak Presiden Jokowi, dia harus tugasnya menyatukan semua elemen yang ada, pro dan kontra, agar pemerintahan berjalan lancar. Maka dia ajak tuh mantan ex kompetitornya, pesaingnya, ya, Prabowo menjadi menteri. Wah, pinter itu. Yang supaya nggak ngerecokin. Ya, kalau dia di seberang bisa ngerecokin, maka dibuatlah jadi Menhan, begitu kan? Supaya nggak ngerecokin. Nah, tugas seorang hamba Tuhan di sini adalah melakukan, merangkul semua komponen-komponen yang ada di dalam gereja menjadi satu kesatuan, Bapak Ibu sekalian. Maka di sini menjadi satu kesatuan itu nggak mudah, saudara-saudara, karena apa? Dibutuhkan satu keseriusan di sini. Dibutuhkan seorang yang mampu. Next. Nah, di sini kita lihat bagaikan seorang hamba Tuhan itu bagaikan sedang membangun satu gedung. Kalau kita lihat di situ ada bangunan yang sedang dibangun. Bapak Ibu, bisa membuat bangunan bertingkat itu kan nggak gampang ya. Tingkat 4, tingkat 5 misalnya. Perlu beberapa unsur. Ya. Seperti misalnya perlu seorang arsitek merancang, perlu seorang civil engineering, seorang insinyur teknik sipil yang menghitung semua komponen bahan baku, ya, dan selain sebagainya, sehingga bangunan itu seberapa kokoh, seberapa kuat, dan butuh biaya besar berapa, itu adalah seorang engineering. Tetapi juga butuh konsultan kan. Ada konsultan, di mana seorang yang mau bangunannya itu dibangun, dirancang, berapa lantai, itu membutuhkan juga konsultan. Nah, tetapi di situ juga kita lihat ada gambar ya, seorang buruh bangunan, atau seorang yang pekerja bangunan, yang membangun dengan mencampur aduk semen, batu bata,
pasir, dan lain sebagainya, sehingga jadi konstruksinya. Nah, demikianlah sebenarnya di dalam gereja Tuhan membutuhkan komponen-komponen ini untuk supaya bangunan itu, tubuh Kristus itu bisa dibangun, saudara. Ya, jadi nggak asal-asalan, ya, nggak jalan aja deh, udah. Yang penting kumpul aja, ya. Yang penting ada tempat kita untuk berkumpul, ya, untuk nyanyi, gitu kan, tanpa satu goal. Pokoknya kumpul aja, gitu. Bukan begitu, saudara. Maka di sini seorang pemimpin di dalam gereja perlu melihat bahwa semua komponen ini diperlukan. Maka dibuatlah bidang-bidang, saudara, di dalam gereja. Di gereja kita tahu ada bidang ibadah, atau istilahnya kalau dalam pemerintah departemen, ya. Cuman departemen terlalu luas, maka disebut bidang. Bidang ibadah, bidang koinonia, bidang diakonia, ya, bidang pembinaan atau pemuritan, dan bidang penginjilan, saudara-saudara. Nah, semua ini harus menjadi satu kesatuan, sinkron. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri, ya kan? Tetapi kenyataannya banyak di gereja jalan sendiri-sendiri, ya kan? Ya, yang namanya pemuritan jalan sendiri, penginjilannya jalan sendiri, tetapi tidak disatukan menjadi satu kesatuan yang harmoni, seperti di dalam orkestra musik, semua komponen-komponen pemain musik itu ada harmonisasi, saudara. Sehingga si pemain biola nggak main asal-asalan sendiri, pemain piano nggak main pianonya sendiri tanpa nada, gitu kan, dan pemain yang lainnya di dalam orkestra itu jalan sendiri-sendiri. Di gereja demikian juga, saudaraku. Maka 5 bidang ini yang kita akan lihat satu persatu, bagaimana seharusnya gereja, para pelayan dilengkapi. Yang melengkapi siapa? Yang melengkapi adalah pemimpin gereja. Sehingga pelayan-pelayan di komponen ini, di masing-masing bidang, itu siap. Saudara-saudara. Yang pertama, mari kita lihat next, adalah pekerjaan di dalam bidang ibadah, saudara. Nah, ini nggak gampang, saudara. Ya, hari ini saya bicara praktis-praktis dah ya. Biasanya saya kalau bicara doktrin-doktrin begitu ya, karena ini pelayanan ya praktis-praktis lah ya. Saudara-saudara, ibadah, saudara. Ibadah. Dalam ibadah membutuhkan adanya liturgos. Atau yang disebut dengan WL, worship leader. Liturgi, liturgos. Liturgos pelayannya. Liturgos. Nah, saudara, suatu liturgi dibuat tidak asal-asalan. Ya, ada filosofinya. Ada filosofinya, ada falsafahnya. Maka di dalam zaman dulu dari gereja mula-mula, saudara, pelayanan liturgi itu dibuat harus bersifat kolektif, enggak individual. Liturgos bukan untuk show off, tetapi bagaimana liturgi itu membawa semuanya unsur menghadap kepada Tuhan. Jadi dilarang sama sekali dari zaman gereja mula-mula show off seorang worship leader. Maka saudara, kalau kita lihat di gereja-gereja tradisional ya, liturginya itu semua komponen jemaat dilibatkan. Ada votum, ya, berdiri, lalu duduk lagi. Ada responsoria, mazmur berbalasan, berdiri. Jadi jemaat diajak untuk menyahut. Jadi bukan hanya WL-nya saja yang terus di depan ya. Lalu ada unsur show off, enggak. Jemaat juga diajak. Lalu selain itu ada pengakuan dosa. Berdiri, ya. Lalu ada di satu gereja yang penyataan hidup baru setelah mengaku dosa,
menyatakan hidup baru. Lalu ada unsur pengakuan iman rasuli, saudara. Di gereja tradisional, Lutheran, saya dari HKBP, bahkan ada pembacaan hukum Taurat. Ya, jadi 10 hukum Taurat tuh dibaca saban minggu. Kadang-kadang dibagi 5, hukum Taurat 1 sampai 5, 6 sampai 10 begitu. Karena Martin Luther masih mentok kepada konsep zaman dulu Katolik begitu ya. Jadi perbuatan baik itu, unsur perbuatan baik nggak ditinggalin melakukan hukum Taurat. Tapi di gereja-gereja Calvinis itu dihilangkan, nggak ada. Yang ada pengakuan iman. Pengakuan iman juga ada di gereja tradisional yang lain ya, saudara ya. Nah, itu saudara. Lalu penutup doa berkat. Nah, artinya semua jemaat diajak untuk terlibat menghadap Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa tidak mudah membuat satu konsep liturgi, saudaraku. Ya, tidak asal sembarangan. Berbeda dengan gereja kontemporer zaman sekarang. Liturgi ya asal liturgi. Bisa tuh jemaat dari awal sampai terakhir berdiri terus, ya. Cuman pas khotbah aja duduk. Bagaimana kalau khotbah berdiri ya? Capek juga ya. Jadi saya pernah ngikutin kebakti itu. Wah, dari awal berdiri, khotbah baru duduk. Ntar selesai khotbah, berdiri lagi. Jadi nggak ada falsafahnya, nggak ada yang mengajak jemaat, tetapi nggak ada sesuatu ibadah tata cara yang betul-betul baku begitu ya, yang melibatkan sebuah unsur begitu saudara-saudara. Atau duduk terus. Jemaat tidak dilibatkan untuk berdiri atau menyambut dalam ibadah. Nah, saudara, mengenai konsep ibadah, mengenai persiapan pelayan. Di gereja juga pelayan harus dipersiapkan. Pelayan yang melayani di dalam ibadah. Ini pun nggak gampang, tugas seorang hamba Tuhan. Apalagi di dalam zaman modern, saudara. Selama saya melayani, memang ini bukan sesuatu tugas yang mudah ya, apalagi dalam persiapannya. Dengan alasan kesibukan, sudah tidak menyediakan waktu untuk khusus mempersiapkan diri sehari sebelumnya. Ya. Kalau zaman dulu, orang persiapan sehari sebelumnya. Ya. Sampai betul-betul matang. Ya, kalau kita zaman sekarang dengan segala kesibukan on the spot deh ya. Kadang-kadang 5 menit persiapan udah langsung tampil begitu saudara-saudara. Jadi bagaimana kita membuat satu ibadah worship yang betul-betul meninggikan Tuhan kalau kita persiapannya tidak terlalu banyak. Nah, unsur persiapan, unsur doa ini juga harus ada. Nah, ini tugas pemimpin gereja melengkapi jemaat, pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana mempunyai satu sikap ibadah untuk melayani Tuhan. Yang kedua adalah unsur persekutuan, saudara-saudara ya. Next. Oh ya, sebelum ke sana, saudara, ya ini adalah satu konsep ibadah di dalam gerejanya Rick Warren ya. Dalam bukunya Church Grow itu, dia membagi jemaat yang hadir itu ya dalam 3 kelompok besar, yang non anggota, bukan anggota, yang anggota, dan yang pelayan, saudara. Jadi non anggota itu pengunjung yang tidak tetap, ya. Lalu ada pengunjung tetap, itu juga non anggota yang belum terdaftar jadi jemaat, ya. Lalu anggota adalah yang menjadi jemaat, yang sudah ada kesetiaan, ya. Lalu ada anggota yang menjadi dewasa rohani, anggota yang sudah dewasa rohani, yang sudah berkomitmen. Nah, ini lain lagi nih pendekatannya. Cara melatihnya, cara membinanya, cara membimbingnya udah beda dengan yang non anggota kan. Lalu ada lagi saudara pelayan inti, ya, pelayan sebagai inti. Nah, itu harus juga dilengkapi saudara-saudara. Nah, ini adalah satu konsep di dalam ibadah jemaat. Berikutnya, nah yang kedua adalah koinonia, saudara, persekutuan. Nah, di sini ada unsur pelawatan atau pemerhati ya yang dijalankan ya. Jadi
seksi pemerhati, ya di sini adalah Bu Heni gitu ya. Ini bagian dari koinonia persekutuan ya, yang mesti memperhatikan, membesuk, melakukan pembesukan gitu saudara-saudara. Tetapi ada juga di bawahnya juga ada komisi-komisi, bukan? Komisi itu sifatnya bukan sebagai satu ibadah formal seperti hari Minggu, tetapi yang non formal, yang lebih kepada nuansa akrab, pengakraban. Walaupun sisi firman Tuhannya tidak bisa dianggap enteng, ya kan? Nah, maka ada komisi anak, komisi tunas remaja, ada remaja, pemuda, dewasa, pria, wanita, usia indah. Wah, kita bersyukur di sini cukup lengkap ya di gereja kita ya. Nah, semuanya ini harus dipersiapkan dengan baik, saudara. Pengkhotbah yang diundang nggak bisa sembarangan asal comot aja, pilih aja, ya kan? Bayangkan kalau kita sembarangan comot, yang cerita di anak-anak ya, asal sembarangan begitu ya cerita, nggak ngerti konsep begitu ya. Nah, tugas hamba Tuhan nih sebetulnya bagaimana mentraining guru-guru sekolah minggu, terus dilengkapi, bercerita unsur teologinya, unsur prakteknya, walaupun tidak semua hamba Tuhan ahli ya, expert di dalam skill mengajar sekolah minggu, tetapi secara teologis guru sekolah minggu dituntun, saudara-saudara. Maka saya pada waktu saya di gereja yang di Puri, saya melakukan bimbingan setiap minggu persiapan ya, untuk 2 minggu persiapan kepada guru-guru sekolah minggu yang ada. Nah, lalu remaja, pemuda, dewasa, semuanya para pembicara betul-betul dipilih dengan selektif. Tidak bisa asal sembarangan. Teologinya dari mana? Apa yang diajarkan? Persiapannya bagaimana? Kalau nggak persiapan, asal-asal aja, udah deh. Blacklist. Gitu kira-kira ya. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat unsur persekutuan ini harus ada di dalam gereja. Ini yang mengikat, ini yang menyatukan. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, jalan-jalan, buat kebaktian Padang, buat acara bazar, dan lain sebagainya untuk persekutuan. Tidak, tetapi firman Tuhan yang menjadi dasarnya, yang menguatkan mereka, sehingga dibentuk imannya. Nah, ini koinonia, saudara ya. Lalu berikutnya adalah unsur yang ada, selanjutnya adalah diakonia. Nah, pelayanan sosial juga harus dipersiapkan dengan bagus, saudara-saudaraku ya. Ini di sini termasuk adalah kedukaan. Ini dipegang oleh bidang diakonia nih ya, pelayanan sosial ya. Penghiburan ya, kalau ada yang meninggal dipersiapkan semuanya, pelayan-pelayannya, syukuran kalau ada yang mengucap syukur karena ulang tahun, mengadakan kebaktian keluarga, syukuran, ini adalah juga dalam bidang diakonia, saudara-saudara. Menolong janda-janda dan orang sakit ya, itu ada. Di gereja mama saya cerita, dia kadang-kadang mendapatkan santunan sebagai janda ya, karena gereja sudah cukup gereja tradisional, sudah cukup keuangan cukup kuat, jadi dapat tuh ya untuk para janda-janda ya. Walaupun kadang-kadang dia bilang, iya kemarin tuh jadi dikurangin tuh gara-gara COVID tuh. Biasanya mama dapat berapa ya, pego atau berapa ya, jadi cepek katanya. Enak juga ya, gitu ya, yang sudah janda-janda begitu ya. Lalu ada pemberian beasiswa juga, menolong orang terkena musibah, seperti kebakaran yang terjadi dengan keluarga kita ya, saudara kita ya. Lalu klinik kesehatan bagi warga. Ada gereja yang saya pernah datang ke Serpong, itu melayani klinik kesehatan untuk masyarakat. Karena gereja bukan hanya untuk dirinya, tetapi gereja untuk orang lain, untuk berbagi. Maka membagikan klinik kesehatan. Iya kan? Supaya orang yang sakit boleh datang dengan biaya yang murah. Lalu ada bimbel, les-lesan. Nah, ini yang tempo hari juga kita ingin persiapkan bagaimana membuat bimbel atau les-lesan, saudara. Nah, ini semua, saudara, kalau nggak diatur, waduh, susah deh ya. Pernah dalam satu gereja, pemberian beasiswa ini selalu jadi masalah. Karena nggak sampai ke tangan yang tepat. Pengurus gereja yang ekonominya masih baik, masih ada papa mamanya, dapat. Gitu kan. Terus bertahun-tahun didiemin, nggak ada evaluasi.
Nggak gampang ngurus gereja. Maka perlu ada SOP. Waktu istri saya masuk di gereja tersebut, dia bilang, wah ini harus ada SOP. Wah dia kan orang HR, HRD. Jadi dia buat SOP, Standard Operation Procedure. Siapa yang bisa dapat beasiswa? Yang keadaan ekonominya bagaimana? Dan berapa lama? Beasiswanya berdasarkan apa? Prestasi. Kalau berdasarkan prestasi, kalau dia nggak berprestasi, menurun, bahkan tinggal kelas, lanjut nggak beasiswanya? Jadi ada banyak hal persoalan-persoalan di gereja yang perlu dibereskan. Nah kadang-kadang di gereja karena kekeluargaan sulit membereskannya. Tidak ada SOP, saudara-saudara. Pemberian bantuan juga, siapa yang mau dibantu? Orang yang seperti apa yang mau perlu dibantu? Apakah menengah ke atas perlu dibantu? Kalau kedukaan? Nah ini menjadi satu persoalan. Nah inilah tugas pemimpin gereja membenahi pelayanan gereja, saudara-saudara. Sehingga gereja bisa menjadi berkat bagi dunia. Bukan hanya bagi gereja itu, tapi juga bagi dunia. Nah yang keempat adalah bidang pembinaan, saudara. Atau PWG, pembinaan warga gereja. Pemuritan, discipleship. Nah saudara, menurut saya ini adalah komponen yang paling sulit nih. Bener, komponen paling sulit di antara 5 itu, 5 bidang, 5 bintang. Kalau kita buat bintang tuh ya, bintang kan ujung-ujungnya ada 5 tuh ya, 5 bintang nih. Nah bintang keempat nih yang paling susah nih. Kenapa? Harus ada unsur mau belajar. Tapi banyak orang gereja nggak mau belajar, gitu. Saya pernah bergabung dengan satu gereja, hamba Tuhannya datang untuk membuat satu pemuritan dan para hamba Tuhan itu membuat kelas-kelas. Responnya baik, saudara. Ya, jemaat mau antusias. Saya termasuk mengajar satu topik. Penginjil Ronald yang beberapa waktu yang lalu khotbah di sini juga mengajar. Dia sama satu rekan kerja dengan saya. Lalu hamba-hamba Tuhan yang lain ya. Lumayan yang ikut per kelas bisa 10, bisa 20. Tapi anehnya, yang nggak suka justru pimpinan gereja. Jemaatnya suka belajar, tapi pimpinannya mengatakan, ya mereka nggak terlalu suka. Akhirnya ya hamba Tuhannya ya nggak lama juga di gereja itu, karena merubah haluan kapal itu susah, saudara. Kalau gereja udah biasa dengan begini jalannya, seolah-olah nggak boleh diganti-ganti, nggak boleh dirubah. Dan kalau dirubah itu susah sekali, saudara. Apalagi di gereja besar yang sudah jemaatnya 1000-an, merubah nggak gampang, nggak gampang. Membuat orang menjadi murid, membuat orang jadi mau belajar, nggak gampang. Ini yang paling susah. Komsel-komsel dibuat nggak gampang. Kelas-kelas teologi kaum awam dibuat nggak gampang. Seminar-seminar pelatihan dibuat nggak gampang. Yang ikut cuman sedikit. Iya kan? Tapi kalau dibuat acara persekutuan beda. Kebaktian Padang, beda. Banyak yang datang. Retret, banyak yang datang. Apalagi kalau retretnya sifatnya jalan-jalan ya, jangan pembinaan deh retretnya ya. Kalau retretnya sifatnya jalan-jalan, makan-makan, persekutuan, begitu ya, games, banyakin games, banyak yang datang. Tapi kalau retretnya disuruh belajar nih, kayak model kita nih, kita punya retret akhir tahun, suruh belajar, wah, banyak yang nggak mau ikut deh ya. Saudara, kelas teologi kaum awam juga nggak banyak. Nah ini menjadi satu pergumulan bagi hamba Tuhan juga, saudara. Ya, bagaimana membuat jemaat itu mau belajar, mendapatkan nutrisi yang baik, supaya kalau dia keluar dan mendapatkan angin pengajaran dari gereja-gereja lain atau pengkhotbah palsu, dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah kita bersyukur di sini kita ada kelas teologi kaum awam ya. Ya
di sini saya bukan mau mensponsori atau bagaimana ya, Pak Erwin nggak ada pesan-pesan khusus. Cuman saya melihat memang perlu gereja kita lebih banyak lagi yang mengikuti kelas teologi kaum awam. Mumpung masih mau dibuka termal baru, saudara-saudara ya. Mumpung masih ada hamba Tuhan yang concern dengan iman saudara. Di gereja lain belum tentu ada hamba Tuhan yang concern dengan pertumbuhan iman jemaatnya. Ya biarin aja lah. Dikasih makanan yang bergizi, saudara-saudara ya. Jangan sampai orang-orang luar yang menuai, saudara. Karena kalau saya lihat di persekutuan doa yang ikut ya, minta maaf nih ya. Justru yang banyak nanya, yang banyak berespon itu adalah yang bukan non gereja kita, saudara. Teologi kaum awam juga, yang antusias, yang mau belajar, adalah yang bukan gereja kita, saudara. Nah ini menjadi satu dorongan seharusnya, ya mohon maaf sekali lagi ya, himbauan sekaligus, buat kita apalagi yang menjadi pelayan, menjadi guru sekolah minggu, perlu sekali untuk kita dilengkapi dengan kaum awam ini. Supaya kita punya mindset, framework teologi dalam mengajar, itu bisa benar, saudara. Bisa dibenerin. Karena belum tentu jadi guru sekolah minggu bertahun-tahun, kita udah bener. Ya, saya pernah menemukan guru sekolah minggu yang, ya dia udah guru sekolah minggu, tapi masih suka ngikutin ceramah-ceramah motivasi dan ceramah-ceramah agama lain. Bahkan ngasih ceramah agama lain kepada temennya guru sekolah minggu. Dan bahkan membawa beberapa orang ke acara yang ada di Pluit misalnya, yang dari entah ajaran mana gitu ya. Nah, kan gawat, campur aduk gitu saudara. Dia dengerin CD-CD ya dari ajaran-ajaran lain, lalu motivator-motivator ya dengar. Ya kan acaranya jadi campur aduk. Bagaimana mengajar anak sekolah minggu kalau ajarannya campur aduk dengan ajaran agama lain juga. Nah, maka saudara, kita perlu dilengkapi, dan tugas pemimpin gereja adalah melengkapi para jemaat untuk betul-betul belajar firman Tuhan. Dan ini yang menjadi paling sulit di antara 5 bidang itu, saudara. Ya, bagaimana membuat hati murid ada di dalam tubuh orang-orang percaya di antara jemaat-jemaat gereja. Karena nggak semua jemaat memiliki hati seorang murid. Seperti tadi Rick Warren bilang tuh, ada komponen-komponen. Kebanyakan adalah anggota partisipan doang, pengunjung. Jadi pengunjung itu enak emang ya, nyicip doang dengerin, kayak ngunjungin bioskop kan. Kalau bioskop kan kita nggak ada membership kan, datang aja nggak ada keterikatan, udah nggak ada keterikatan. Dengan nonton, udah selesai pulang, gitu kan. Nah saudara-saudara, di sini kita melihat ini yang keempat. Yang kelima saudara adalah penginjilan. Nah di sini perlu ada tim juga, tim untuk menginjili. Dibuat pelatihan penginjilan, baik teori, konsep teologi, maupun juga praktek penginjilan, praktek lapangan. Dibuat training for trainer, bagi orang-orang yang sudah ekspor, cukup ekspor, sanggup menjadi pemimpin, pelatih, disiapkan jadi pelatih. Jadi ada kesinambungan di sini. Lalu ada, kalau kita ada ULB ya, melengkapi ULB. ULB itu apa? Utusan lintas budaya. Kalau di dalam gereja kita ada misalnya jemaat yang menjadi hamba Tuhan, kita lengkapi. Lalu dia menjadi misionaris lokal atau misionaris ke luar negeri, kita lengkapi. Bagaimana menjadi misionaris, entah ke Vietnam, ke RRC, atau kemana, dilengkapi, saudara. Karena nggak bisa menjadi utusan tanpa mengerti tujuannya. Bisa-bisa nanti di tanah orang dia jenuh dia. Aduh. Lalu dia kemudian pergi dari ladang dan tidak mau lagi menjadi hamba Tuhan. Nah, untuk itu perlu juga membentuk member care. Ada gereja yang membentuk unit member care yang memperhatikan para hamba-hamba Tuhan, misionaris di kota lain. Mereka menghimpun dana.
Kumpulin, baik dari gereja itu maupun dari gereja-gereja lain yang mau menjadi donasi mendukung para hamba Tuhan, misionaris, entah di Nias, entah di Mentawai. Kita perlu mengirimkan orang-orang seperti itu ke tempat yang jauh-jauh gitu ya, atau ke Flores, didukung untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Karena bagaimanapun pekerjaan Tuhan nggak akan jalan tanpa uang, benar nggak? Oh, turun dari surga, nanti Tuhan kasih. Iya, orang lain yang Tuhan utus ngasih. Lah kita sendiri bagaimana? Kita mau ngasih nggak untuk pekerjaan Tuhan? Mau berkorban apa enggak? Kan gitu. Nah, ini saudara adalah pelayan-pelayan yang perlu dilengkapi. Tetapi semua komponen ini nggak ada artinya. Berikutnya, kalau tidak kita bersama-sama, saudara, untuk mencapainya. Nah, itu ada gambar 3, saudara. Kira-kira mana yang paling cepat mencapai tujuannya kalau menuju ke satu pulau, ke satu tempat, dengan 1 pendayung, atau dengan 2 pendayung, atau dengan 5 pendayung? Mana paling cepat? Dengan 5 pendayung ya. Paling cepat dan juga tenaga, energinya nggak banyak, nggak capek. Tapi kalau pendayungnya cuma 1, ngos-ngosan dia. Belum sampai ke pulau tujuan, di tengah jalan dia udah terombang-ambing, capek. Demikian juga dengan gereja, saudara. Kalau di gereja yang kerja hanya cuma 1, yang lain nggak mau kerja, tujuan gereja nggak akan tercapai. Kerajaan Allah tidak akan digenapi. Gereja harus saling mendukung sebagai satu unity, sebagai satu kesatuan, tanpa harus diminta-minta, tanpa harus disuruh-suruh, malah menyodorkan diri, saudara-saudara. Dan inilah sebenarnya tugas gereja. Dan yang terakhir adalah bagaimana semua komponen itu yang penting adalah keberpautannya dengan firman Tuhan. Inilah esensi dari tema khotbah kita. Bagaimana setiap pelayan-pelayan Tuhan dilengkapi dengan firman Tuhan. Jangan sampai ada pelayan Tuhan yang dari dulu nggak pernah baca Alkitab, sampai dia jadi pengurus pelayan juga. Nggak suka baca Alkitab, nggak suka PA, dan nggak bisa berdoa. Gawat. Kalau bertahun-tahun jadi orang Kristen, bertahun-tahun jadi pelayan Tuhan, tapi tidak bisa berdoa, tidak bisa membaca Alkitab, menggali Alkitab, wah, itu menjadi satu pertanyaan. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Tenaga untuk kita melayani itu didapat dari firman Tuhan. Tanpa hubungan dengan Tuhan, sia-sia semua usaha kita, pekerjaan kita. Bagaimana kita menjalani PA pribadi, bagaimana kita bisa mengekse Alkitab, menafsir Alkitab. Bahkan kalau perlu kita bisa berkhotbah, ya paling tidak membawa renungan lah ya, memimpin ya komsel-komsel ya di gereja-gereja tertentu. Saya salut juga mereka tanpa kemampuan mereka percaya diri jadi pemimpin komsel, saudara. Orang-orang awam itu, orang-orang awam, mereka jadi pemimpin komsel. Padahal mereka ya dilengkapi juga, bukan nggak dilengkapi, cuma dilengkapi dengan hal-hal praktis doang gitu loh. Mengerikan gitu ya. Ya, misalnya kelompok-kelompok tertentu ya yang membuat yang untuk khusus kaum pria ya dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu, saudara. Lalu bagaimana buku bacaan kita? Saya ingin tanya, siapa di antara jemaat di sini yang punya paling tidak koleksi buku, paling tidak 20 deh. Ya, buku rohani. Siapa yang mau membaca buku rohani? Siapa yang menyediakan dana setiap bulan untuk membeli paling tidak 1 buku deh ya. 1 buku aja. Untuk kita dilengkapi. Siapa guru sekolah minggu yang rajin membeli buku rohani untuk bagaimana cara mengajar, bagaimana kita sebagai guru sekolah minggu, siapa? Nah, ini penting. Ini juga salah satu
sumber energi bagi kita, saudara. Ya, kalau yang saya tahu sih ya Bulina ya oke lah ya, banyak koleksi bukunya itu di atas buku-buku anak sekolah minggu kebanyakan punya Bulina begitu kan, untuk dibaca kepada anak-anak, untuk anak-anak diajar untuk rajin membaca, suka membaca. Kemarin saya membesuk keluarganya Swendra dan Lita ya, dia bilang iyalah Sob, pengen buku baru ya. Belum sempat nih Gaby, ya datang aja, bapaknya datang aja, saya bilang. Kan deket tuh kerja, datang ke gereja, ambil buku, udah selesai baca, pulangin lagi, ambil lagi. Itu langganan setia. Gaby masih kecil. Mamanya cerita, iya, dia paling antusias tuh kalau belajar, kalau nyanyi, guru-gurunya juga memuji. Ya puji Tuhan, ada jemaat kita masih kecil, tapi mau punya kerinduan belajar firman Tuhan. Biar akhirnya kita boleh dilengkapi dengan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman